interview, nanti dari interview ke ciliar epitel, dia transformnya secara aktif dan selektif, dan nanti terbentuklah si cairan air mata itu. Nanti sekresinya juga secara transport aktif. Sekresinya kemana? Nanti dia tersekresi saat ada reseptor dari beta 1 ciliar epitel, lalu nanti dia akan keluar ke posterior chamber di mata, terus nanti lanjut ke anterior chamber, terus di trabecular network, masuk ke kanal square, terus nanti akan ada struktur kolektifusnya dan balik ke vena lagi. Ini nanti bagiannya ini itu ya. Jadi kelihatan ya. Oke, jadi dia dari ciliar body sini dia masuk mengairi semua mata sini, komponen mata yang ada kalian kenal dengan aqueous humornya di sini di antara iris sama lensa sini. Masuk, nanti kalau udah selesai mengairi seluruh mata dia keluar, masuk ke trabecular network di sini, masuk ke kanal clamp, baru balik ke vena. Terus habis itu ini kalian perlu catat ya bagian mana yang obat mana yang berpengaruh di mana. Jadi misalnya kalau yang mempengaruhi inflow dari aqueous humor itu ada beta blocker, ada CAI gitu. Kalau misalnya yang mempengaruhi trabecular outflow-nya ada agonis muscarinic gitu. Oke, nanti bisa dibaca aja itu siapa tahu keluar buat responsif. Tentu untuk respon mata ketika diberi obat ini, jadi otot mata itu yang kita fokusinnya ada 3. Untuk khusus dilator pupil, sphincter pupil, sama pertemuan lensa yang ciliary muscle yang menggantung ligamen, yang mengatur ligamentum lentisnya mata ya. Itu nanti bisa kalian lihat untuk pergerakannya. Nah, ini yang pentingnya sama obat-obatan. Kalau obat parasimpatomimetik itu kan dia dari bekerja memimik parasimpatis. Nah, itu dia akan bekerja secara langsung di muscarinic DM3 untuk mengkontraksi dari muskus sphincter pupil, sehingga dia akan berarti miosis ya. Berarti miosis secara absolut. Kenapa absolut? Karena dia bekerja secara langsung. Jadi dia akan bekerja secara parasimpatis untuk memiosiskan mata. Beda sama parasimpatolitik, dia akan bekerja di M3 juga, tapi dia akan memblokade M3 sehingga akan terjadi relaksasi yang mana terjadi midriasis. Jadi midriasis itu relatif. Kenapa relatif? Karena dia bekerjanya dengan cara memblok M3, bukan bekerja secara langsung, secara simpatis gitu. Jadi yang kan harus bisa bedain yang miosis absolut sama midriasis relatif gitu. Terus untuk obat parasimpatomimetik itu dia juga menstimulasi dari ligamentum suspensory lentis ini jadi kendor, jadinya lebih cembung. Terus kalau yang parasimpatolitik sebalikannya. Ini untuk tabelnya buat lebih gampang ngafalinnya. Ini juga dihafalin siapa tahu keluar responsif. Terus ini untuk glaukoma, harusnya nanti kalian juga dapat materi kuliahnya tentang glaukoma di kayaknya masih di bagian blok indra ya. Cuman ini secara general aja. Jadi ada yang open angle sama close angle. Maksudnya yang open sama close itu yang mana? Ini open. Jadi dia space-nya ada ya. Jadi dia tuh nggak akan tertutup trabecular mesh-nya. Jadi dia air mata itu masih bisa mengalir ke trabecular mesh. Sedangkan kalau close angle dia tertutup kayak gini. Kira-kira kalau kayak gini yang kronik yang mana, yang akut yang mana? Di logika aja. Yang akut yang mana? Yang akut itu yang close ya, karena dia lebih berarti berkaitan dengan apa kalau close angle kalau di logika? Ada tekanan tiba-tiba ya dari belakang mata yang tekan bola mata itu jadi ke depan, jadinya penuh gitu vakum orbitanya sehingga tertutup sudutnya. Kalau open angle dia lebih suatu hal yang kronis ya, yang atau udah lama. Contohnya misalnya karena efek hipertensi. Terus lanjut ya, ini untuk myasthenia gravis ini juga dipakai. Itu pertama kita kenal namanya tensilor test. Tensilor test ini sama kayak hydrophonium test, menggunakan hydrophonium sesuai namanya. Itu dia
sebuah komponen sebuah obat ya untuk acetylcholine short acting inhibitor, acetylcholinesterase inhibitor. Jadi nanti dia kalau hidrofonium ini dia buat diagnosis ya, nanti dibedain sama yang namanya pyridostigmine. Aslek boleh tolong jangan berisik kan? Oke, lanjut ya. Nanti kalau ini dosis yang dipakai 2 mg intravena. Oke, ini yang dibedain ya. Jadi bedanya hidrofonium sama pyridostigmine gitu. Kalau hidrofonium buat diagnosis, pyridostigmine obatnya miastenia gravis buat menghilangkan atau meredakan gejalanya miastenia. Ini juga bedanya miastenia krisis sama cholinergic krisis. Mereka semua mirip-mirip gejalanya, cuman intinya beda ya. Intinya yang satu simpatis, yang satu parasimpatis. Kalau miastenia krisis biasanya orang miastenia gravis itu dia masuk ke fase akut yang gejalanya tiba-tiba parah itu si miastenia krisis ini gitu. Yang satu karena under medication, yang satu karena over medication. Ini tabelnya bisa kalian baca sendiri perbedaannya. Hafalin satu aja, nanti yang satunya kebalikannya. Ya, jadi kalau yang miastenia krisis ini dia stimulasi ACH di neuromuscular junctionnya itu rendah, bahkan gak ada. Kalau misalnya cholinergic itu stimulasi ACH-nya berlebih. Terus ini Parkinson, ini udah belajar belum Parkinson? Udah ada kuliahnya kan? Ya kurang lebih sama kuliah. Karena penurunan jumlah dopamin, jadi dopamin itu sebagai penghalus gerakan, otomatis gerakannya jadi nggak halus. Bukan berarti nggak bisa gerak ya, gerakannya jadi nggak halus atau nggak perfect gitu. Nah terus habis itu trap itu gejalanya juga kalian hafalin. Dan yang penting di farmakonya obatnya trihexyphenidyl dikombinasi sama levodopa. Ada yang tahu fungsinya trihexyphenidyl sama levodopa bedanya apa? Harusnya ada di kuliah kan? Ya jadi ini diberikan tergantung usia juga ya, tergantung usia, tergantung keparahannya. Levodopa itu kan dia semacam apa ya? Semacam untuk menambah dopaminnya. Karena kalau di usia tertentu selain dari otaknya yang udah mengalami degenerasi sehingga dia Parkinson gitu, dia juga butuh suplai tambahan dari dopaminnya karena udah nggak terbentuk secara maksimal. Makanya dia namanya levodopa. Trihexyphenidyl itu si obat aslinya gitu, obat yang untuk meningkatkan perubahan dopamin, pembentukan dopaminnya gitu, kurang lebih gitu. Makanya kenapa dikombinasi. Nah ini untuk botulism udah belajar di kuliah? Belum? Oke, botulism itu yang gejalanya kayak apa sih? Ada yang tahu? Dia lemah. Botulism lemas atau kaku? Nah, oke. Lemas apa yang lemas? Ototnya, oke. Ya, benar ya. Jadi kenapa lemas? Karena dia itu keracunannya. Jadi keracunannya dari neurotoxin botulinum itu biasanya ada di paling umum di makanan kalengan. Dia itu racunnya endotoxin ya kalau nggak salah. Jadi dia masuk udah berbentuk spora vegetatif yang mengeluarkan endotoxin, beda sama eksotoxin. Tapi ada juga botulinum di bayi, itu dia dari madu. Botulinum dari bayi yang di madu itu beda karena dia eksotoxin ya. Itu gak penting, cuma kayak nice banget. Ya, terus intinya adalah ini, kalian harus hafalin protein ini, mungkin ini keluar pas responsif. Protein snare ini kalau synaptographin itu tipe racunnya yang mana, sintaksin racunnya yang mana, SNAP 25 racunnya yang mana. Jadi protein snare itu ada 3 komponen, terdiri dari 3 susunan. Itu ada si synaptographin, sintaksin sama SNAP 25 gitu. Jadi dia itu intinya dia menyerobot ya. Jadi dia toksinnya itu memotong dari snare proteinnya sehingga tidak bisa ada intake dan tidak bisa ada keluaran sehingga tidak bisa kontraksi ya. Jadinya makanya gejala klinisnya lemas. Intinya itu. Intinya dia memotong protein snare si racunnya.
Oke, keracunan organofosfat ini juga mungkin keluar responsi. Keracunan organofosfat itu dia sifatnya men-stop dari asetilkolin esterase ya. Jadi dia asetilkolin esterase inhibitor, otomatis nggak ada yang ngapain. Ya, berarti nggak ada yang integrasi, berarti asetilkolinnya banyak atau sedikit di intramuscular junction? Banyak. Kalau banyak berarti efeknya salah satunya Tapi dia nggak kayak sebelah. efeknya Simpatisnya naik. bisa Ya, benar. mual-muntah karena hipermobilitas, bisa contohnya itu ya. Jadi ini efek-efeknya kalau di muskarinik dia masih hipermobilitas, hipermobilitas. Pokoknya dia bekerja ya. Kalau di nikotinik berarti di motor enflek. Berarti dia jadi kaku otot dan ini khasnya justru sama cyanosis ya. Untuk di NSP juga ada ketegangan mental, anxiety, agitasi, konfusi. Ini juga bakal kepake sampai semester lanjut ya. Kalau masih dipelajari sampai nanti. Ini untuk bedanya, jadi dia bisa menyerang di muskarinik sama nikotinik. Jadi tapi kalian harus bisa bedain yang mana yang gejala muskariniknya, yang mana gejala nikotiniknya nanti keluar di responsi. Nah ini berikutnya untuk antidotum dari keracunan organofosfat itu atrofin. Kenapa? Karena atrofin itu dia membantu antagonis dari kolinergiknya. Jadi lebih ke ngeblok ya. Kalau tadi kan di sini dia kebanyakan kan. Jangan kebanyakan nih. Karena ACHE-nya di inhibisi. Nah, dia akan memblok di muskariniknya di sini. Dia nggak bekerja di nikotinik, jadi dia bekerja di muskariniknya. At least mengurangi. Gitu. Bisa juga dikombinasi sama pralidoxim atau aktivator kolinesterase. Kenapa dikombinasi sama pralidoxim? Karena pralidoxim ini bisa buat efek nikotiniknya gitu. Jadi balance. Nah, ini tambahan pheochromocytoma. Sekilas aja, dia intinya tumor anak ginjal. Ini halnya adalah trias pheochromocytoma ya, palpitasi, sakit kepala sama ingat episodik. Obatnya phenoxybenzamide yang diapalin. Nah, terus ini yang terakhir kayaknya shock kardiogenik sama henti jantung. Ada yang tahu bedanya shock kardiogenik sama henti jantung? Satu orang udah lewat dok jantung kan ya? Belum. Ada yang tahu etiologinya mungkin? Gak ada? Tahu? Ini boleh nambah nilai responsi nggak sih? Enggak. Oh enggak, ya nggak boleh. Aku enggak boleh. Ya udah, lanjut aja ya. Maju aku. Jadi kalau shock kardiogenik itu masalahnya di volume curah jantung yang tiba-tiba turun atau perfusi organ. Jadi antara hipovolemik atau hipoperfusi, pokoknya gangguan di distribusi. Sedangkan kalau henti jantung itu dia gangguan kelistrikan jantung yang tiba-tiba nggak ada atau konslet. Jadi kalian jangan sampai orang shock kardiogenik kalian defibrilator atau kalian orang henti jantung kalian malah resusitasi, itu kebalik ya. Jadi nggak boleh. Untuk obatnya, kalau yang dopamin yang di shock kardiogenik, kalau henti jantung yang epinefrin. Ini juga obatnya jangan kebalik. Epinefrin nama lainnya juga adrenalin, bisa juga opsi lain dipakai amiodaron. Ini obatnya diapalin, jangan kebalik. Ntar mungkin ditanya, misalnya nanti mungkin ada ciri-cirinya, terus nanti ditanya tata laksananya untuk pasien tersebut apa. Ini ciri-cirinya juga diapalin. Tidak sadar, tampak mati, ataukah hipotensi sama gangguan perfusi organ. Gangguan perfusi organ taunya dari mana? Satu orang angkat tangan. Kayaknya gangguan perfusi organ. Ya udah bonus pretest tuh katanya boleh. Terus CR. Plus 10. Ini. Ya, siapa namanya dari kelompok mana?
Naila A6 NIM 149. Ya, ngecek fungsi organ dari mana? Yang paling kelihatan. Potensi lah. Iya, dia udah jawab itu, tapi selain itu apa lagi? Dingin banget anjir. Dingin. Akral dingin, akral dingin. Ya, akal dingin ya. Ya, oke, nggak apa-apa ditambah ke Naila ya. 149 ya? 149. Ya, oke, makasih Naila sudah berani menjawab. Ternyata ada satu materi lagi, maafkan. Reflekskornya sama konsensual. Kalian ada yang udah selesai? Kalian menemukan refleks konsensualnya ada atau tidak? Siapa yang menemukan refleks konsensual kelinci? Gak ada? Ya, memang tidak ada. Kalau ada, kalian berarti tidak praktikum. Ya, refleks kornea ini nanti kalian hafalin aja. Intinya dari trigeminal sama facial ya, nervus 5 sama nervus 7. Udah dia refleks Tutorial baca kornea. PPT Nah, farmako. refleks konsensual itu adalah refleks yang diantarain sama nukleus Edinger Westphal. Jadi dia kalau di sinari di mata kanan, mata kirinya ikutan. Kalau mata kiri di sinari itu mata kanan. Di kelinci tidak punya nukleus Edinger Westphal, makanya udah ada konsensual. Aku belum dapat Gitu. kayak Ya, berarti ini albino kalian ya. Oke. Dan ada satu lagi, dan ini soalnya kemarin teman kalian ada yang nanya, katanya kenapa obat parasimpatomimetik ada yang efek sampingnya keringat berlebih gitu ya. Kalau nggak salah kemarin yang nanya gitu katanya Karena meningkatkan Asep. karena Nah jadi intinya obat yang kemarin disebut itu obat apa sih kemarin sih? Betanekol itu di PPT-nya Mas Fikra itu ada tulisan efek sampingnya meningkatkan keringat, sedangkan di PPT-nya Mas Ivan keringat itu diatur oleh simpatis. Ada yang tahu kenapa? Mungkin ada yang udah tahu jawabannya. Ya, jadi langsung saja untuk menjawab itu karena si keringat ini dia neurotransmitter itu asetilkolin. Asetilkolin itu dimimik oleh si parasimpatomimetik. Jadi dia adalah betanekol ini bisa menambah keringat karena keringat itu simpatis yang perataranya beda sendiri asetilkolin gitu. Jadi make sense nggak? Make sense ya. Jadi dia sebenarnya emang parasimpatomimetik, cuman karena dia asetilkolin jadi terkena efek samping. Makanya efek samping kenapa? Karena efek samping nggak selalu muncul, hanya pada penggunaan tertentu. Intinya itu. Nah terus tambahan lagi keringat ini kerjanya cukup spesial ya, karena keringat ini nggak kayak simpatis lainnya, dia juga bisa bekerja pada reseptor yang lain, yaitu reseptor alfa sama beta kalau dalam kondisi stres atau lagi fight or flight. Jadi kalau kayak mau regulasi di reseptor M3, kalau karena fight or flight di reseptor alfa sama beta gitu. Oke, nanti PPT dikasih habis praktikum. Makasih. Makasih Mbak.